Tadi sempat terputus sejenak. Bahwasanya tadi kita sampai di mana? Baik. Jadi kita akan membahas bab yang ke-27 dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad, yaitu bab uqubati qati'ir rahimi fid dunya. Satu bab yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahmi ketika masih di dunia. Di dalam bab ini ada satu hadis yang akan kita baca, yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalan Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min dhanbin ahra أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang hukumannya layak untuk disegerakan bagi pelakunya ketika masih di dunia tanpa menghilangkan atau tanpa membebaskan ia dari hukuman akhirat selain memutuskan silaturahmi dan berbuat zalim. Inilah yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tidak ada dosa yang mana pelakunya itu sudah pantas untuk dihukum ketika masih di dunia. Dan hukuman dunia itu tidak pula membebaskan dia dari hukum akhirat. Akan tetapi dia mendapatkan hukuman dunia sebelum nanti dia akan dihukum di akhirat. Itu ada dosa yang seperti itu akibatnya. Ada kesalahan yang sanksinya diberikan di dua tempat kepada pelakunya. Baik ketika masih di dunia, apatah lagi nanti ketika sudah kembali kepada akhirat. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan faedah kepada kita. Pertama sekali bahwasanya hukuman yang merupakan balasan atas dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, dia tidaklah berada pada level yang sama. Akan tetapi satu dosa dan satu kesalahan bisa saja hukumannya lebih berat daripada kesalahan yang lain. Sebagaimana bisa saja sebuah kesalahan itu hukumannya lebih ringan dibandingkan kesalahan yang lainnya. Dan itu juga ada dan terjadi di dalam hukum syariat, di dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa di dalam Islam ada kalanya sebuah kesalahan itu akan mendatangkan hukuman bagi pelakunya di akhirat saja,
Bahkan ada juga sebuah kesalahan yang mana hukumannya itu bisa dibebaskan di akhirat bila mana di dunia pelakunya ini sudah diberikan sanksi atau hukuman seperti yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada. Bahkan sanksi akhirat itu juga bisa dibebaskan bagi seorang pelaku kesalahan atau dosa dikarenakan amal saleh, amal kebaikan yang telah ia lakukan, yang telah ia gemarkan, yang sudah dia semaikan di masa hidupnya. Sehingga kebaikan itu menjadi sebab dia dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari hukuman akhirat. Dan yang seperti ini juga ada. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Hud. Allah mengatakan, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghapuskan kesalahan dan keburukan yang pernah dilakukan sebelumnya. Begitu juga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan dalam hal ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang mana baginda Rasul pernah berkata menasihatinya. Apa kata Rasul kepada Abu Dzar? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya dia akan dapat menghapuskannya. Artinya perbuatan baik yang kita lakukan setelah sebelumnya kita terjatuh ke dalam dosa, ke dalam maksiat, ke dalam kesalahan. Nah, perbuatan baik yang kita lakukan ini di antara keistimewaannya adalah dapat menghapuskan kesalahan dan dosa yang tadi kita lakukan. Ini juga di antara bentuk atau tingkatan-tingkatan hukuman atas sebuah kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, akan tetapi juga ada di antara dosa dan kesalahan yang mana pelakunya itu akan diberikan hukuman oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan juga di akhirat. Ini yang dimaksudkan oleh hadis yang mulia ini. Bahwa di antara dosa dan kesalahan yang bisa berefek hukuman dunia dan akhirat itu, pertama adalah apa tadi disebutkan? Yang pertama sekali adalah memutuskan hubungan silaturahim. Sedangkan yang kedua adalah berlaku zalim. Sehingga kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pelaku dosa ini, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi ini, dan juga orang yang berbuat zalim dalam hidupnya, layak untuk disegerakan untuknya hukuman di dunia. Ahra ayyu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya. Memang layak, pantas untuk disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla hukuman bagi pelakunya ketika masih di dunia. Ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah.
Akan tetapi bukan pula berarti dia akan dibebaskan di akhirat nanti, tidak. Menunjukkan bahwasanya pelaku dosa ini baik memutuskan silaturahmi, begitu juga berbuat kezaliman di dunia akan mendapatkan hukuman, dan di akhirat pun juga akan mendapatkan hukuman. Nah, ini menunjukkan kepada kita ya ikhwani, ya akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya memutuskan silaturahmi ini merupakan dosa yang amat besar di dalam Islam. Kalau di dalam bab yang sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa di antara hukuman yang akan diberikan kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahmi adalah diharamkan baginya surga. Ini juga menunjukkan bahwasanya dosa memutus silaturahmi ini termasuk dosa besar. Nah, di hadis ini menunjukkan lagi dan menegaskan lagi bahwa memutuskan silaturahmi itu benar-benar merupakan perbuatan yang teramat besar dosanya. Sehingga pelakunya, kata Rasul, bukan sekedar tidak masuk surga saja seperti yang diancamkan pada hadis yang sebelumnya, akan tetapi juga layak untuk dihukum di dunia sebelum dia dihukum di akhirat. Perhatikan ini ya ikhwani, ya akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi sekalipun begitu, Islam mewanti-wantikan kepada kita, menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita betapa besarnya dosa dan akibat dari perbuatan ini. Namun secara realita ini pula lah yang terkadang begitu rentannya terjadi. Begitu mudahnya orang untuk memutuskan hubungan rahim dengan karib kerabatnya. Padahal tadi kita sudah dengarkan bagaimana ancaman yang akan ditimpakan, hukuman yang akan diberikan kepada pelakunya. Maka dari itu ya ikhwani, ya akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya di antara kita ada yang sudah terjadi, yang sudah terlanjur hubungan rahim kita ini terganggu, rusak, apalagi putus, dan kita takut akan ancaman ini, maka segeralah kembali untuk memperbaikinya, untuk menyambungnya, untuk menjaganya, agar kita juga terhindar dari ancaman dan hukuman yang sangat menakutkan ini. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Tentang bertingkat-tingkatnya balasan atas sebuah kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, Allah juga memberlakukan bentuk yang serupa di dalam membalasi kebaikan dan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepadanya, di mana tidak semua ketaatan itu akan diberikan nilai yang sama oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak setiap amal saleh, tidak setiap bentuk amal kebajikan yang kita lakukan yang akan membuahkan hasil yang sama, tidak. Akan tetapi juga ada tingkatan-tingkatannya, juga ada variasi-variasi balasannya, tergantung kedudukan amal saleh yang kita lakukan itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi nilai amal itu, semakin sempurna amal itu, semakin semakin tinggi hukumnya, derajat hukumnya, maka akan semakin besar pahala dan balasan yang akan diterima oleh pelakunya
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalanya variasi pahala itu dilihat dari sisi hukum dan kedudukan amal kebajikan itu di dalam Islam. Dan yang paling tinggi dan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari amal kebajikan yang kita lakukan adalah amalan-amalan yang memang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita selaku para hamba. Maka melakukan sesuatu yang memang sudah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla akan lebih tinggi kedudukannya, akan lebih besar pahalanya ketimbang kita melakukan perkara-perkara ketaatan yang sifatnya hanyalah mustahab, yang sifatnya hanyalah anjuran, yang sifatnya hanyalah sunnah saja, tidak sampai ke tingkat wajib. Maka jelas sesuatu yang wajib itu akan lebih mulia dibandingkan sesuatu yang sunnah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala juga di dalam kitab sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Allah Azza wa Jalla pernah berfirman di dalam hadis qudsi, di mana di dalam hadis itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku paling cintai adalah dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari ketaatan yang kita lakukan kepadanya subhanahu wa ta'ala adalah perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla atas kita. Kalau kita contohkan salat, misalkan salat dari sisi hukum ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka melaksanakan salat yang wajib itu lebih utama bagi seorang hamba daripada melakukan amal salat yang sunnah. Karena salat yang diwajibkan ini lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada salat yang disunnahkan. Nah, ini perlu kita jelaskan dan perlu kita katakan, karena dalam hal ini juga sering kali dan banyak di antara kaum muslimin yang salah kaprah di dalam menyikapinya, keliru di dalam menyikapinya. Banyak di antara orang yang begitu perhatian kepada perkara-perkara yang sunnah, kepada perkara-perkara yang mustahab yang dianjurkan, tapi dia sangat lalai dari perkara-perkara yang telah diwajibkan atasnya oleh agama. Ini keliru. Dan ini hampir terjadi di dalam setiap bentuk amal ibadah dan amal ketaatan yang telah disyariatkan di dalam agama. Bukan hanya dalam salat saja. Akan tapi juga ada berlaku dalam puasa, berlaku dalam infak dan sedekah, berlaku dalam banyak hal. Bahkan mungkin hampir semua rangkaian amal saleh yang diajarkan oleh agama juga masuk ke dalam dua dimensi yang kita maksudkan ini. Akan tetapi juga hampir di dalam semua bentuk dan jenis ibadah dan ketaatan tersebut, yang mana manusia juga keliru di dalam mengambil sikap padanya. Dalam masalah salat tadi kita katakan, ada orang yang kalau seandainya datangnya bulan Ramadan, itu masjid kita penuh. Untuk apa? Untuk melaksanakan salat tarawih. Bisa kita pastikan kita hampir tidak pernah melihat
masjid-masjid kaum muslimin itu penuh sesak. Karena dihadiri oleh jemaah yang begitu membludak. Seperti datangnya bulan suci Ramadan. Apa yang mereka kejar ke sana? Untuk melakukan apa? Untuk melaksanakan salat tarawih. Bahkan terkadang kita bela-belain untuk nanti salat qiyamul lail namanya. Ya, di tengah malam. Seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, dia berusaha memperjuangkan itu, mengikutinya, bisa melaksanakannya. Akan tetapi ketika bulan Ramadan telah berlalu, bahkan belum sempat berlalu, ke penghujung saja itu pun sudah mulai mengerucut pula jumlah jamaahnya, jumlah yang hadir ke masjidnya. Bahkan selepas Ramadan, tidak juga mustahil sebagai masjid. Terkadang hanya tinggal lagi imamnya saja, muazzinnya saja, sama gharibnya dan semacamnya misalkan. Tamat sudah. Nah, saya katakan ini adalah salah satu bentuk salah kaprah yang tadi saya katakan. Banyak di antara kaum muslimin yang salah kaprah. Kenapa saya katakan salah kaprah yang begini? Karena salat tarawih itu, qiyam Ramadan, sebesar apapun pahalanya, semulia apapun kedudukannya, tetap tidak akan bisa menyamai, apalagi melebihi salat fardu. Tidak mungkin. Yang mengatakan itu adalah Allah dan Rasulnya. Terus kenapa banyak di antara kaum muslimin yang lebih perhatian kepada salat tarawih, lebih bersemangat untuk melaksanakan salat tarawih, akan tetapi begitu lalainya mereka dari menghadiri melaksanakan salat yang jelas-jelas sudah diwajibkan kepadanya, bahkan menjadi salah satu rukun Islam baginya. Ini adalah sebuah kekeliruan. Ini adalah sebuah kekeliruan. Begitu juga di dalam masalah puasa. Dalam masalah puasa. Ketika berakhirnya Ramadan, banyak orang yang bergegas untuk melaksanakan puasa sunnah Syawal. Padahal dia masih memiliki hutang qada Ramadan. Ya. Yang saya katakan keliru ini ada dalam dua bentuk. Pertama sekali, ada orang yang lebih peduli untuk ikut melaksanakan puasa sunnah Syawal, sehingga ia tunda qada Ramadannya, targetnya nanti saja sebelum datangnya Ramadan yang akan datang. Ada begitu? Ada ya? Ada juga. Yang kedua, ada orang yang mendahulukan puasa Syawalnya, nanti qada Ramadannya diakhirkan ke akhir-akhir, ke penghujung bulan Syawal. Kedua-duanya adalah kekeliruan. Kenapa keliru? Pertama sekali, mengqada Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Sementara puasa 6 hari di bulan Syawal ini hukumnya adalah sunnah. Harusnya kalau kita kembali kepada hadis qudsi tadi, Allah itu paling cinta, paling suka kalau hamba itu mendekatkan diri kepadanya dengan hal yang memang sudah wajib atasnya. Tentu mengqada Ramadan itu lebih layak untuk disegerakan ketimbang mempuasakan sunnah Syawal. Atau kalau seandainya qada Ramadan itu hanya beberapa hari saja, segerakan dulu qadanya, baru sisanya untuk puasa sunnah Syawal. Itu yang tepat. Akan tetapi betapa banyak di antara kaum muslimin, kaum muslimah yang keliru di dalam menyikapi ini, sehingga terkadang yang sunnah lebih diperhatikan, lebih ditargetkan, sementara yang wajib
seringkali terabaikan. Ini dalam bab puasa. Dalam bab apa lagi? Dalam bab infak dan sedekah. Ini juga. Infak dan sedekah yang sunnah. Bukan zakat yang wajib. Nah, betapa banyak orang-orang yang sangat tinggi antusias untuk berinfak, bersedekah, membantu orang fakir miskin. Dia baik apa tidak baik seperti ini? Baik sekali. Orang dermawan, membantu di antara sesama, baik. Tapi masalah di waktu yang sama, hutangnya ditunda-tunda. Ya kan? Ditagih sekali dua kali pun juga masih afwan. Nanti ya minta waktu lagi ya. Saya katakan ini juga bentuk kekeliruan kita di dalam berinteraksi dengan hukum-hukum agama. Kenapa demikian? Karena berhutang itu hukumnya apa? Wajib. Berinfak bersedekah yang tadi saya katakan itu kan infak sedekah yang sunnah. Apakah wajar orang mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib? Tentu tidak. Nah, tapi kenyataannya ada nggak yang seperti ini? Juga banyak. Nah, ini kekeliruan. Masya Allah dia berinfak bersedekah, membantu, tapi hutangnya ditunda-tunda. Padahal Rasul juga pernah mengatakan, Majlagani zulmun, kata Nabi. Orang yang mampu, apalagi kaya, yang sengaja menunda-nunda pembayaran hutangnya, berarti dia adalah orang yang zalim. Dia adalah zalim. Tapi juga banyak di antara kita yang salah kaprah dalam bab ini. Nah, maka oleh karena itulah kita harus cermati ini, ikhwani, bahwa di antara perkara yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari ketaatan-ketaatan yang kita lakukan kepadanya adalah melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau yang wajib ini telah kita tunaikan, barulah kita melangkah untuk melakukan yang sunnah. Nah, taib. Jadi ada kalanya balasan kebaikan itu dilebihkan oleh Allah Azza wa Jalla, dilipat gandakan dari sisi hukumnya di dalam syariat. Yang wajib itu lebih afdal daripada yang sunnah. Taib. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Untuk sementara waktu mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, karena tadi waktu kita cukup panjang juga tersita karena gangguan listrik di studio, dan sisa waktu sedikit kita gunakan untuk berinteraksi. Barangkali ada pertanyaan yang mau disampaikan atau yang sudah disampaikan, insyaallah kita akan coba untuk memberikan jawaban sekuat kemampuan kita, insyaallah ta'ala. Barakallahu fiik atas pembahasan yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya. Baik, ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Kita persilakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya. Kami buka di 08117530.000 atau telepon WA di 0811754544 untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Baik, assalamualaikum. Nah, sepertinya terputus, bisa dicoba kembali untuk Anda yang telah mencoba menghubungi kita dari telepon di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Afzal, Jalan Esyak Mami. Dengan Abu Afzal. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Awas Ustaz, Anda mau nanya garisan rahim yang harus kita jaga itu kan rahim-rahim yang serahim yang kita, Pak. Apakah satu nenek ke bawah atau yang apa aja yang mahram saja atau gimana, Pak? Apakah rahim itu Rahim yang harus kita jaga itu maksudnya dari nenek
ke bawah, maksudnya nenek berarti kan saudara ibu dengan anak-anaknya gitu ke bawah garisnya. Saudara paman dengan anaknya ke bawah gitu. Apakah si nenek kita atau di atas nenek lagi yang harus kita jaga silaturahimnya itu, Ustaz? Dan apakah rohim dengan ada sambungnya, Ustaz, dengan mahram? Ya. Itu siapa? Terima kasih, Pak. Itu aja, Ustaz. Baik. Ya. Syukur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama sekali saya katakan kalau seandainya ditanyakan hubungan rahim yang mana saja yang kita disuruh untuk menjaganya. Kalau ini yang ditanyakan tentu jawabannya semua hubungan rahim yang kita punya tentu masuk ke dalam perintah ini. Bahkan yang tidak punya hubungan rahim pun kita juga disuruh untuk menjaga ukhuwah, ya kan? Hubungan persaudaraan, keislaman, ya kan? Hubungan persaudaraan mungkin sebangsa setanah air dan semacamnya. Nah, jadi kalau urusan perintah untuk menjaga tentu semua hubungan baik dengan sesama kita diperintahkan untuk menjaganya. Apalagi yang kita punya hubungan rahim tentu lebih dituntut lagi. Nah, tinggal lagi yang harus kita ketahui bahwasanya hubungan rahim ini tentu juga bertingkat-tingkat. Makanya di bab yang telah berlalu kita telah membaca itu al-aqrab al-aqrab, ya. Hubungan dekat dan yang lebih dekat lagi. Karena memang bertingkat-tingkat. Kalau dalam bahasa adat kita saya kurang paham pula menyebutnya, ya. Mungkin ya, pokoknya ada hubungan yang lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi. Nah, semakin dekat dia hubungan rahim ini tentu bermula dari ibu, ya. Dari ibu, dari ayah, dari ibu kita. Hubungan rahim itu adalah hubungan ayah, ibu, hubungan ibu ayah kita, ya. Ayah ibu, seayah seibu maksud saya. Itu yang paling dekat, mulai dari ibu sendiri. Nah, itu yang paling dekat. Tidak ada yang lebih dekat lagi hubungan rahim kita dengan seseorang kecuali dengan ibu kita. Kemudian setelah ibu kita tentu yang kita terlahir dari rahim yang sama, ya kan? Dengan saudara-saudara kita, dan kakak kita, dan adik kita. Terus ke bawahnya tentu keponakan kita lagi, anak dari saudara kita, dan seterusnya. Nah, kalau ke atasnya tentu yang serahim dengan ibu kita, yang serahim dengan ayah kita tentu paman, bibi, kan? Terus naik lagi ke atasnya, dan begitulah seterusnya. Dan saya tidak pula memberikan batasan sampai level mana, tapi yang jelas dia merupakan hubungan yang punya jangkauan yang cukup panjang. Nah, saya hanya bisa katakan memang hubungan rahim itu tidak akan sama levelnya, kedekatannya antara satu dengan yang lain. Tapi bertingkat-tingkat. Makanya kemarin ada babnya yang menjelaskan tentang menyambung hubungan silaturahmi dengan orang yang paling dekat dan yang paling dekat. Menunjukkan ini ada bertingkat-tingkat. Ya kan? Jadi dia luas, jangkauannya panjang, lebar baik ke atas maupun ke bawah, tapi kita katakan tentu levelnya bervariasi. Wallahu ta'ala misal, ini yang bisa mungkin saya komentari dalam masalah ini. Dan mungkin ada pertanyaan kedua tadi tentang rahim dengan itu apakah sama? Akan menjadi mahram, kita katakan tentu tidak. Tentu tidak. Karena kita bisa melihat di dalam bab ini, di dalam masalah mahram ini, ya, kalau kita lihat misalkan agama telah menetapkan bahwasanya hubungan
hubung apa namanya di kita, sepupu namanya. Sepupu itu saudara dari jalur ibu atau jalur ayah kan? Iya. Nah itu kita punya hubungan rahim dengannya karena emaknya itu satu emak dengan emak kita gitu ya. Ya, satu emak satu ayah pula, ya kan? Nah tentu kita masih punya hubungan rahim dengannya, tapi anak kita, gimana cara menyebutnya ya? Tapi saya katakanlah tadi sepupu, kita tahu sepupu ya, sepupu jalur dari ayah atau jalur saudara dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Nah, kalau seandainya anak dari saudara sepupu ini itu sudah tidak lagi mahram, tidak lagi mahram baginya, justru malah boleh untuk saling menikahi di antara mereka. Baik di level yang di satu level, satu generasi atau generasi ke bawahnya atau generasi ke atasnya. Itu tidak lagi mahram. Saya contohkan mungkin lebih mudah untuk kita ingat itu adalah pernikahan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Nah, kalau kita lihat dari jalur nasab, Ali bin Abi Thalib ini apanya Nabi? Sepupunya Rasulullah, ya kan? Ali bin Abi Thalib, ya kan? Abu Talib ini kan satu ayah dengan Abdullah. Jadi Nabi Muhammad ini adalah sepupunya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menikah dengan siapa? Fatimah. Fatimah ini binti siapa? Anak siapa? Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya anak kita saja, anak kita itu bisa menikah dengan sepupu kita. Seperti halnya Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka punya hubungan kekerabatan, ada hubungan nasab, ada hubungan rahim, tapi mereka tidak lagi mahram di dalam pernikahan. Ini dia. Moga-moga ini bisa dipahami. Ini contohnya. Ingat saja Ali itu adalah sepupu Nabi, tapi Ali malah menikah dengan anak kandung Nabi. Nah, carilah apa hubungan Nabi dengan Ali, apa hubungan Ali dengan Fatimah. Kalau kita apa sebut namanya? Antara Ali, Fatimah dan Ali apa? Jadi Fatimah itu apanya Ali kalau di bahasa kitanya? Pamannya kan? Pamannya. Karena sepupu ayahnya. Dan Fatimah ini kalau di bahasa kita tentu ponakan juga bagi Ali kan. Kita aja sesuku keponakan awak gitu kan. Kau mama awak gitu kan berjauh tinggi jauh. Iya. Jadi punya hubungan nasab, ada juga punya hubungan rahim, tapi mereka tidak mahram dalam pernikahan. Itu yang dapat saya katakan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Masih ada? Satu lagi, Ustaz. Mungkin. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya dan kepada kita semuanya menjadi tamat ilmu kepada amin ya rabbal alamin. Ada satu pertanyaan di sini dan pertanyaan di luar tema, Ustaz. Bisa, Ustaz? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah di Tarai, Ustaz. Ketika seorang bermimpi basah di malam harinya, namun di pagi harinya tidak didapatinya bekas dari mimpinya pada dirinya, Ustaz. Apakah ia tetap wajib mandi Ustaz? Jazakallah khairan atas jawabannya. Dari mana dia tahu dia mimpi basah? Sementara dia tidak menemukan buktinya. Gimana kira-kira? Berarti dia mimpi, dalam mimpi itu dia mimpi basah dalam mimpi itu kan? Mimpi basah dalam mimpi. Jadi mimpi dia kan itu episode mimpi itu adalah mimpi basah, bukan mimpi yang menyebabkan basah kan? Ya. Tentu tidaklah kalau seandainya dia mimpi basah dalam mimpi,
dan tidak memberikan asar, maka tentu itu tidaklah mengharuskan dia mandi. Karena yang mengharuskan mandi itu ada inzalul mani, keluarnya mani, sperma ya. Nah, tapi kalau mimpi itu menyebabkan dia keluar mani, nah itulah yang menjadi kewajiban mandi. Bukan mimpi basah dalam mimpi. Seperti itu kan? Mimpi basah dalam mimpi, tapi nggak ada bekas, tidak. Nah, jadi ya cobalah dicocokkan. Saya kurang paham juga ini gimana caranya. Jadi dia mimpi basah dalam mimpi. Ya, pokok intinya yang wajib mandi itu adalah dia dari mimpi itu kemudian dia menemukan ada yang basah. Maka disebut mimpi basah. Ya kan keluar mani. Baru dia mandi. Tapi kalau tidak ada bekas, hanya mimpi basah di dalam mimpi, kenyataannya tidak, maka ini tidaklah mengharuskan mandi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini pertemuan kita. Lebih dan kurang sama maaf, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang kurang tentu karena kekurangan saya, keterbatasan kita, dan semoga Allah Ta'ala menuntun kita ke jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Sallallahu wasallam ala Nabi Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Syamsuri Zalaw Fawzan Habibullah Ta'ala. Dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad telah kita dengarkan ikhwatal Islam rahimakumullah. Semoga menjadi ilmu yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan kembali di pekan akan datang dengan pembahasan berikutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.